billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Syarah Uqudil Lujin halaman 16 dengan baris ke-7 dari atas dengan bacaannya Al-Faslur Rabi' fi hurmatin nadhar ar-rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wa aksihi. Ya. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-faslur rabi' fi hurmatin nadhari ar-rajuli ila nisa'il ajnabiyyat. Fasal yang keempat di dalam menerangkan haramnya memandang seseorang laki-laki kepada wanita ajnabiyat. Ya, kalau diartikan ajnabiyat asing. Maksudnya asing ini dia bukan mahramnya. Tuh dia. Jadi ketika wanita yang bukan mahram, nah ini yang disebut dengan ajnabiyat. Mereka yang bukan mahram yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum. Tuh, yang dikatakan mahram. Ada 7 bagi laki-laki, mahramnya itu ada 7 jenis yang disebut dengan mahram. Artinya mahram itu kita enggak batal wudu, ya, kita boleh sendirian sama dia. Siapa itu? Pertama itu tadi, hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu kalian terus sampai ke atas. Nenek itu namanya ibu, balik bilangnya. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Masuk di dalamnya pula cucu kita, cicit misalnya. Nah, itu dari jalur laki kah, dari jalur perempuan, ini namanya banat. Wa akhwatukum, saudari kalian, baik sekandung kah, baik sebapak kah, baik seibunya. Nah, itu namanya akhwatukum. Wa ammatukum, ya, ammatukum, saudari dari bapak kita, saudari bapak, baik itu saudari bapak kita sekandung sama bapak kita, baik itu saudari bibi kita itu sebapak sama bapak kita, baik pula sebaliknya seibu sama bapak kita. Itu masuk dalam ammah. Wa khalatukum, saudari dari ibu, saudari dari ibu, baik itu saudari sekandung, baik itu saudari sebapak sama ibu kita, juga saudari seibu. Ya, itu dia. Lalu selanjutnya wa banatul akhi, anak perempuan saudara kita. Apa bilangnya? Ponakan. Anak perempuan saudara. Baik lagi sama tuh. Baik itu saudara sekandung kita, saudara sebapak, seibu sama. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari kita. Sama juga, sekandung, sebapak, seibu. Nah, ini yang disebut dengan maharim, jamak dari mahram. Berarti keluar dari itu buat kita disebutlah ajnabiyat. Yang dari 7 itu, ya, namanya ajnabiyat. Apa contohnya?
istri paman. Tuh, masuk gak tadi istri paman? Ada gak? Nggak ada. Maka dia bukan mahram kita. Berarti kalau bukan mahram, nah itulah ya, berlaku padanya kayak tadi 3 keadaan: memandang, apa ya, bersendirian, dan menyentuh, nggak boleh. Apalagi ipar, ini paling banyak ini, nganggep udah kayak saudara udah ya. Ipar bukan mahram. Kita nikah, istri kita punya adik perempuan kah, kakak perempuan kah, nah itu ipar kita. Ama kita bukan apa-apa ya. Jangan nyosor aja, cium tangan, ngasih tangan, itu dia. Ini bukan termasuk mahram. Tuh, kayak gitu ya. Siapa lagi? Istri keponakan. Tuh, di antaranya istri keponakan. Ponakan kita laki punya istrinya. Itu bukan mahram kita. Ajnabiyah. Bibi, tadi kan bibi mahram. Anak yang perempuan, apa balik aja dah. Bilangnya apa kita? Bibi kita punya anak perempuan, sama kita apa bilangnya? Sepupu. Ya kan? Sepupu bilangnya. Bukan mahram kita. Nah, ini berkaitan banyak lagi tuh. Kita pretelin dan perincikan banyak. Nah, ini dalam bab pembicaraan tentang hal yang berkaitan dengan pandangan. Maka di dalam firman Allah menyatakan, qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an ay syai'an min alatil baiti. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, dan jikalau kalian meminta akan mereka mata'an, yang diartikan perkakas-perkakas rumah, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari belakang ya, hijab, dinding. Maksudnya apa? Ai satrin yasturukum anhunna, tutupan yang menutupi kalian dari mereka, wa yasturuhunna ankum, dan juga tutupan yang menutupi mereka dari kalian. Begitu maksudnya. Wa qala ta'ala fi suratin Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dalam surah An-Nur Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu wasallam alaih, bagi orang-orang beriman, yaghuddu, pejamkanlah, yaghuddu min absarihim, pejamkanlah mata-mata mereka atau pandangan-pandangan mereka, ay amma la yahillu lahum nadharuhu, pada apa yang tidak halal buat mereka pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka. Ay amma la yahilla au amma la yahillu lahum fi'luhu biha, dari apa yang tidak halal buat mereka pekerjaannya dengan hal demikian itu. Dzalika azka ay khairun lahum. Nah, ketika mereka pejamkan mata mereka dan jaga kemaluan mereka, itu yang demikian azka ay khair, lebih baik untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah betul-betul mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Ai bil absari wal furuji fayujazihim alaihi, artinya Allah mengetahui dengan apa yang mereka perbuat, baik pandangan atau menjaga kemaluannya, maka disitulah Allah akan
jaza, memberikan balasan mereka atas hal demikian itu. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah bagi mereka wanita-wanita yang mukminah, pejamkanlah pula mata mereka. Itu dia. Bukan sekedar hanya kita yang memejamkan mata, juga sebaliknya. Tuh perempuan pun dia pejamkan matanya. Nah, dan tidak memandang melainkan yang dihalalkan juga. Mereka pun yang pakai tutupan. Ya, mereka pakai kerudung atau mungkin mereka pakai cadar yang nutupin mukanya. Nah, begitu pula matanya juga dijaga. Bukan kesempatan, nggak dilihat, mereka ngelihat. Ya, sebaliknya juga. Wa yahfazna furujahunna amma la yahillu lahunna fi'luhu biha, dan menjaga dari kemaluan pada apa yang tidak dihalalkan buat mereka mengerjakan hal demikian. Tuh, melainkan hanya beberapa keadaan yang dibolehkan. Tuh ya, ketika lagi jual beli sekedar aja, tuh tunduk banyak tuh begitu. Jangan kita pandang terus lagi. Bukan istri kita, bukan tuh laki, tuh perempuan sama, mandang, nggak ada kedip-kedip ya, itulah yang akan menyebabkan fitnah, menyebabkan musibah dan sebagainya. Sekedar tuh jual beli lagi apa namanya berobat, tuh ya kan, berobat nggak ada lagi, dokter perempuannya nggak ada, yang nangani perempuan nggak ada yang laki. Nah, itu pun juga sekedar bicara, sekedar enggak lebih dari hajatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadhratu sahmun masmum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan itu adalah panah yang berbisa, panah yang beracun, min sihami iblis, dari panah-panah iblis. Jadi pandangan itu adalah panah yang beracun, yang berbisa, yang memang sudah diberikan kepada dari panahnya iblis nih untuk menggoda ya dan menyesatkan manusia. Faman tarakaha ay an-nadhrata, siapa orang yang meninggalkan pandangan itu khaufan, karena takut minallahi ta'ala, ay ghadabahu, semata-mata takut, bukannya malu ya, bukannya karena nggak enak dan sebagainya, tapi takut dia, ditutupin pandangannya lantaran takut. Tuh, siapa orang yang tidak melihat atau dipejamkan matanya kepada wanita yang bukan mahramnya lantaran takut dari murka Allah, maka apa? A'tahu Allah Ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, niscaya Allah akan berikan padanya iman yajidu, yang dia dapati halawatahu, manisnya iman itu, fi qalbihi, di dalam hatinya. Tuh, dia jaga matanya, Allah berikan kenikmatan ibadah. Dia jaga matanya, Allah berikan kenikmatan ketika sholat dia, ketika baca Quran, ketika melakukan kebaikan, nikmat, rindu untuk melakukan itu. Itu sebab kita menjauhkan segala perintah, jauhkan segala larangan Allah, jauhin larangan, maka di sini akan Allah berikan imbasnya, manis kita di dalam ibadah, nikmat, ngajinya nikmat, belajarnya nikmat, tuh sodakohnya nikmat, datang sholat berjamaahnya nikmat, itu dia manis, nggak disuruh, nggak males-malesan dan sebagainya. Ini kenapa? Karena kita menjaga dari apa yang dilarang Allah, kita jauhkan. Termasuk apa? Ini pandang. Wa qala Isa alaihi salam iyyakum wan nadhrata, ay ittaqun nadhrata.
Berkata Nabi Allah Isa alaihissalam, hati-hatilah kalian dalam menjaga pandangan. Fa innaha tazra'u fi qalbi syahwatan, maka sesungguhnya pandangan itu akan menanamkan di dalam hati syahwat, ya, dengan mata turun ke hati. Jadi, ya. Ini pandangan, kita pandang orang-orang soleh, begitu juga kita pandang orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, begitu juga akan membuat pandangan ini turun ke hati, membuat kita semangat di dalam ibadah. Lihat dia, ingat Allah. Tuh, ini orang yang senantiasa hendak kita gauli. Ketika Nabi ditanya, ayyu julasaina khair, teman-teman siapa yang layak untuk kita gauli? Maka Nabi menyatakan, di antaranya ketika engkau lihat mereka, langsung engkau ingat Allah. Pandangannya membuat ingat Allah. Tapi sebaliknya sekarang, kita pandangan kepada manusia menimbulkan nifaq. Kita ngelihat dia jadi malas ibadah, tuh bisa begitu deh. Mandang dia, ya langsung bawaannya nggak semangat ibadah. Apalagi banyak orang mandang seorang yang lain inget ngutang, inget utang masih kurang. Jadi semuanya itu penting pula kita jaga mata, karena dia langsung masuk ke hati. Tergantung apa pandangan yang kita lihat, maka disitulah hati pun juga akan berpengaruh. Sampai ada ceritanya siapa? Para ulama ketika memandang Muhammad bin Hasan tuh, atau Muhammad bin Wasi', salah satu duanya, ya, dia punya khol paman namanya Muhammad tuh, Muhammad bin Hasan atau bin Wasi'. Dia katakan, kalau aku dapetin rasa males, baik belajar, baik ibadah, maka aku pandang tuh wajah kholku, pamanku Muhammad itu. Maka seketika pandangan yang telah ku pandangi dia hilang tuh rasa sumpah, rasa lemes, malas, tambah timbul lagi untuk ibadah. Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Tadi, maka sungguh pandangan itu menimbulkan di dalam hati syahwat, dan cukup dengannya fitnah. Cukup dengan pandangan ini membuat musibah bagi mereka yang memandang. Wa qala Sa'd bin Jubair, innama kanat fitnatu Daud alaihi salam min ajli nadharah. Itu dia. Seorang imam berkata, Sa'd bin Jubair, hanya saja musibah Nabi Allah Daud, musibah Nabi Daud itu asal muasalnya dari apa? Dari pandangan. Nah, diceritakan ruya anna Dauda waqa'a basaruhu ala imraati Uriya bani Hanan atau bitasydid Hanan boleh, ya. Diriwayatkan bahwasanya Daud waqa'a basaruhu, mengarahkan pandangannya atau menjatuhkan pandangannya kepada istri Uriya. Nih, ya, yang hidup pada zaman Nabi Allah Daud. Ketika dia pandang, Nabi Allah Daud memandang istri orang lain. Nah, famala qalbuhu ilaiha, condong hatinya. Ketika dia pandang itu istri Uriya itu, condong Nabi Allah Daud hatinya kepada tuh perempuan. Walaysa lahu fi hadza dhanbun albattata.
Nah, pandangan yang begitu pada syariat Nabi Daud itu bukan suatu dosa. Dikatakan enggak suatu apalagi kekurangan, kesalahan, enggak dosa dia. Pada syariat Nabi Daud enggak dosa begitu. Si laki mandang istri orang lain, enggak dosa. Amma wuqu' basarihi 'alaiha bi ghairi qasdin wa laysa bi dhanbin. Itu dia. Adapun jatuhnya pandangan kepada istri Uria tersebut dengan tanpa tujuan, dia nggak ada kosong asalnya, cuma ngeliat, ya, tiba-tiba tuh datang tuh istrinya Uria tersebut, nah tanpa tujuan, walaysa bidzanbin, nggak dosa dia. Wa ma husulul mil akiban nadhari, nah adapun pula terjadinya kecondongan setelah memandang, falaisa aidan dzanban, itu pun juga tidak berdosa. Li'annal maila laisa fi wus'ihi falaisa mukallafan bihi. Kenapa? Karena condongnya hati kepada sesuatu itu bukan dari kemampuan manusia. Kan beliau juga manusia, bashar. Ya, nabi juga manusia. Falaisa mukallafan bi, enggak dipaksa dia untuk tidak, ya, condong. Bisa aja dia condong. Falamma waqa fi qalbihi mahabbatuha. Nah, ini yang lebih parah lagi nih sekarang. Ketika, perhatikan, ketika terjadi di hatinya kecintaan kepada tuh perempuan, asalnya apa? Lihat, udah ngelihat condong, udah condong timbul perasaan tuh di situ. Nah, ini asalnya ini. Ketika Nabi Daud sudah timbul padanya cinta kepada tuh perempuan, bini orang lagi nih, ya, talaba min Uria, minta kepada Uria, minta apa? Agar diceraiin. Masya Allah, alhamdulillah, nggak ada itu dalam syariat kita. Kalau ada syariat kita setiap hari bunuh-bunuhan udah. Ya. Ini Nabi Daud minta kepada Uria, udah, kamu lepasin istrimu. Faqala alaihi salam, inzil animra'atika waqfalaniha. Udah, lepasin istrimu dan jadikanlah aku suaminya. Fastahya Uria an yaruddaha wa talaqaha. Nah, ini Uria umatnya Nabi Daud. Ya, Allah. Ya. Uria umatnya Nabi Daud. Melihat Nabi Daud meminta istrinya, malu untuk menolak. Nabi Daud meminta kepada Uria agar melepaskan istrinya itu. Nah, dengar begitu, talaqaha, langsung dilepasin. Masya Allah, ya, itu kan di antara umatnya Nabi dah. Kita jangan begitu deh, ya kan? Minjem aja kita mikir-mikir. Talaqah. Nah, perhatikan, wa kana dzalika jaizan fi syariati Dawuda muqtadan fi ma baina ummatihi. Itu dia. Jadi ini adalah, ya, yang dibolehkan dalam syariat Nabi Daud, yang memang menjadi kebiasaan muqtad, udah dibiasakan tuh di antara umatnya. Ghair mukhil, enggak mengurangi atau menghilangkan bil muru'ah, dengan sifat muru'ah. Arti muru'ah itu sifat yang sesuai dengan zaman dan tempat. Muru'ah gak? Kalau ustadz, kalau khotib makan di warteg,
yang layanin jande lagi. Nah, lihat, jadi lihat keadaan. Ada tempat-tempatnya. Nah, kalau di sini nggak muruah, nggak pantas. Nah, itu berarti kalau dia ngelakuin nggak muruah tuh orang. Tapi ada sebagian kita di daerah sini, di Jakarta, mereka biasa pakai celana misalnya. Ustadz pakai celana, ya, nggak pakai kain, pakai celana. Mau jalan kemana? Nah, kalau memang emang biasanya begitu, nggak orang anggap remeh, nah itu berarti muruah apa? Sebagian tempat seperti di Mesir, seperti di Suriah dan sebagainya, khotib ya pakai jas, nggak pakai peci. Nah, itu muruah buat dia mungkin, tapi buat kita nggak muruah. Begitu. Jadi sifat yang layak sesuai dengan tempat dan waktu atau masanya. Nah, begitulah yang terjadi pada zaman Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu meminta istri Uria ini nih. Uria diminta untuk lepasin istrinya dan agar Nabi Daud nikahin tuh istrinya. Itu suatu hal yang boleh pada syariat beliau dan tidak menjadi kekurangan atau hilang muruahnya. Enggak. Begitu. Fakana yas'alu ba'dhum ba'dha an yanzil an zaujatihi. Maka adalah sebagian mereka itu begitu biasa. Kalau sudah demen sama istri, ya, istri orang lain, dia tanya langsung, "Deh, ente ceraiin deh, ane mau nikahin." Kita kan bisa bunuh-bunuhan gitu. Fayatazawwajuha idza a'jabathu. Nah, itu dia. Maka dia akan nikahin kalau memang a'jabathu, istrinya itu pun juga suka sama tuh laki. Itu syariatnya begitu. Hadza wa in kana jaizan fi dhahiri syariah illa annahu la yaliqu li tarkihil afdala. Sekalipun ini boleh dalam syariatnya Nabi Daud, tapi beliau dinyatakan sebagai nabi, ya, lebih utama tinggalin yang begitu. Lebih utama jangan ngerjain begitu. Walidzalika ataballahu ala dzalika. Nah, ketika itulah Allah tegur. Jangan, beliau sebagai nabi, Allah tegur. Sekalipun syariatnya boleh-boleh aja. Begitu. Kayak kita ulama, ya, ada yang ngerokok. Rokok nggak haram. Ada yang nyatakan makruh, tapi lebih layak, lebih utama tinggalin. Apalagi dia contohin like ngerokok di masjid. Kaki ngerokok di masjid, di dalam masjid, kan nggak pantas tuh gitu. Jadi dia sebagai guru, sebagai ustadz, nah, tampakin keilmuannya, tampakin sunnah Nabi itu yang begitu. Nabi Daud juga begitu. Sekalipun boleh pada zamannya, siapa orang yang diinginkan untuk nikahi, asal si suaminya cocok untuk lepasin dan si istri juga suka sama tuh laki lain, boleh-boleh aja. Itu syariat. Cuma dalam masalah ini, ya, Nabi Daud sebagai nabi yang dikatakan tidak sempurna, gitu maksudnya. Lebih utama ditinggal